Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya ibu-ibu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Pasir beserta staf-stafnya, yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertajuk maut pasti menjemput. Saya ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu maut? Masa tidak tahu? Ya, kapan datangnya maut? Saya juga tidak tahu, Pak, Bu. Maka dari itu kita harus bersiap-siap untuk kedatangannya, karena kita tidak tahu, mungkin besok atau lusa. Kalau misalnya sekarang, siap nggak kira-kira? Yakin? Saya tidak tahu. Kalau misalnya sekarang, insya Allah siap, soalnya belum tahu. Soalnya amalnya kayaknya kurang. Kalau saya udah siap, kayaknya amalnya belum siap. Kematian adalah hal yang pasti akan datang. Karena dari itu kita harus bersiap-siap untuk kedatangannya. Seperti yang diriwayatkan, seperti yang difirmankan dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, karena itu ibu-ibu, kita harus senantiasa ingat bahwa kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Bahwa kita dari segumpal tanah yang diberi ruh untuk hidup, jadi kita akan kembali ke tanah. Jadi kita sebagai manusia tak perlu sombong ibu-ibu. Misalnya nih kita sombong, wah aku paling kaya di desa Sungai Gebar nih, paling cantik, tak ada yang bisa ngalahkan aku. Padahal di luar sana lebih banyak yang lebih dari kita. Kita tak perlu sombong, kita manusia biasa ibu-ibu, betul? Nah, maka dari itu kita tak perlu sombong, kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Jadi kita nih makhluk Allah, tak perlu sombong, harus bersyukur. Pokoknya harus bersyukurlah, bersyukur. Jadi kita harus memperbanyak amal seperti ibadah puasa, sholat, zakat, sholawat, dan banyak lainnya. Nih puasa nih ibu-ibu, udah lama lagi nih. Nanti ya, kita kalau puasa kita harus sholat, memperbanyak amal supaya mempersiapkan kita lah untuk di akhir-akhir. Saya ingin bertanya nih ibu-ibu, apakah ibu-ibu takut dengan kematian? Ngapain dak? Misalnya ya, kita nih jalan-jalan ke Jambi, naik mobil, terus tuh kita nih kecelakaan, kita tidak usah takut. Misalnya kalau Allah berkehendak, kita syukuri. Kalau Allah tidak berkehendak, kita masih bisa melanjutkan tahun depan.
misalnya ya kita nih nak puasa, lepas lebaran kita nih diambil gitu, terus tuh kita tidak siap, kita tuh bilang ngapalah aku harus mati sekarang, tidak bisa ya nanti. Nah kita lari ke ujung dunia, kita tidak tahu mau tuh pasti bakal menghampiri kita. Nah, maka dari itu ibu-ibu, kita tak perlu takut dengan maut. Maut tuh sebenarnya enak lah ibu-ibu, cuma sakit sebentar. Tapi tidak tahu lah ya kalau misalnya amalnya kurang. Tapi kalau amalnya cukup, insya Allah kita tuh ditempatkan di sisi Allah. Kalau misalnya amalnya kurang, ya kita langsunglah cerobos neraka. Mudahan ya kita semua nih gak masuk neraka. Nauzubillahimin. Nah kalau misalnya ibu-ibu masuk neraka nih bahaya bu, tahu dak? Kalau misalnya kita masuk neraka, neraka tuh panas, bahkan api yang pokoknya sepanas itu lebih panas di sana. Betul apa betul? Emang pernah ngerasakan neraka ya bu? Kapan bu? Mati aja belum, pernah masuk neraka? Kayak mana lah tuh ya ceritanya. Nah maka dari itu ibu-ibu, kita memperbanyaklah amal ibadah semasa masih hidup di dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menyampaikan pantun. Boleh? Pergi ke pasar naik sepeda, disuruh mama beli bakpia. Siapa yang ingin masuk surga? Banyak. Ingin? Mau? Siapa yang ingin? Hendaklah Quran sering dibaca. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ke? Iya. Pernah ke masuk surga? Belum. Oh, belum. Jadi di sini nih karena biasanya kan di sini cuman ngapa nih jadi penasaran juga dari mana? Tinggalnya? Iya. Tinggalnya dari Barat Barat RT 05. Oh, sekolahnya? Sekolahnya di MTS Al Hidayah. Oh, berarti di 9 sana pakai rupanya. Tidak juga lah. Saya sangka tadi cikgu dari Malaysia gitu kan. Rupanya bukan. Oke, tadi temanya Maut pasti menjemput. Maut pasti menjemput. Iya. Siap ke dijemput maut? Insya Allah siap. Oke, kalau siap, kita belum siap. Iya. Kurang apa nak? Jadi inti dari maut belum menjemput tadi intinya cuman? Intinya tuh kayak kita tuh harus siap gitu, tidak boleh. Misalnya kita takut dengan maut, Iya. bisa gitu. Pokoknya intinya cari masalah, tidak usah cari masalah. Iya. Cari amal gitulah. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi terrealisasi di kehidupan kita semua ya. Oke, itulah tadi penampilan dari adinda kita Sumi Dianti. Iya. Oh Sumini. Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada peserta yang barusan tampil tadi. Iya, itulah merupakan peserta tadi yang penampil dari 3 peserta di cabang pidato golongan remaja. Baik, untuk selanjutnya kembali kita panggil peserta yang akan tampil mungkin